Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perjalanan perdebatan konsep negara kesatuan dan juga federal dalam menata pemerintahan daerah. Nah, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 1. Pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, Indonesia pernah menerapkan negara yang berbentuk federal dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat, di mana penerapan bentuk negara federal tersebut dilaksanakan pasca menandatangani hasil konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada 2 November 1949. Sistem pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem parlementer kabinet semu yang memiliki karakteristik: pertama, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, kemudian yang kedua, Presiden masih melakukan campur tangan dalam pelaksanaan pemerintahan, yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, yang keempat, Presiden Republik Indonesia Serikat memiliki kekuasaan ganda sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, yang kelima, DPR tidak memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan, yang keenam, DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya untuk melengsarkan kabinet. Setelah pemerintahan Republik Indonesia dan juga Republik Indonesia Serikat sadar akan tipu daya yang dilakukan oleh Belanda mengenai sistem negara federal ini, maka pemerintahan sepakat untuk kembali bersatu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali pada 19 Mei 1950. Dan Undang-Undang Dasar sementara dijadikan sebagai konstitusi dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 sampai dengan 1959. Dan menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi sendiri itu adalah sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan juga kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang biasanya disebut sebagai daerah otonom atau otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Otonomi daerah dijadikan sebagai sistem oleh pemerintahan pusat secara konsep yang dimana kekuasaannya dapat diubah, ditambah, dikurangi, bahkan dicabut oleh pemerintah pusat melalui undang-undang. Bentuk negara federal adalah negara yang dibentuk dan terdiri dari negara-negara yang sudah merdeka, memiliki kedaulatan, undang-undang dasar, serta pemerintahan sendiri. Dalam konsep negara federal, pembagian kekuasaan diatur sedemikian rupa sehingga urusan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dapat secara bebas melaksanakan kewenangannya masing-masing. Bentuk negara kesatuan adalah negara yang tidak terdiri dari beberapa negara, tetapi hanya ada satu negara, sehingga negara di dalam negara tidak ada dalam konsep negara kesatuan. Oleh sebab itu, dalam negara kesatuan hanya terdiri atas satu pemerintah, yakni pemerintah pusat yang merupakan pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, membuat ketetapan kebijakan-kebijakan pemerintahan, serta melaksanakan pemerintahan negara yang ada di pusat ataupun di daerah. Dalam konsep negara kesatuan menjelaskan bahwa negara tidak dibentuk oleh daerah, tetapi daerah yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian, setiap daerah harus tunduk dan bertanggung jawab kepada pusat. Perbedaan antara konsep negara kesatuan dengan konsep negara federal adalah: yang pertama, dalam hal pembentukan negara. Pembentukan negara federal oleh negara-negara bagian yang sudah berdaulat. Oleh sebab itu, sumber kedaulatan negara federal berasal dari negara-negara bagian tersebut. Sedangkan negara kesatuan dibentuk oleh rakyat dan sumber kedaulatan berasal dari rakyat. Yang kedua, terkait legislatif dalam negara tersebut. Dalam konsep negara federal terdapat dua konstitusi, yaitu Konstitusi Negara Federal dan Konstitusi Negara Bagian. Sedangkan pada negara kesatuan hanya ada satu konstitusi dan berlaku di seluruh wilayah negara. Yang ketiga, terkait urusan eksekutif. Dalam negara federal,
urusan pemerintahan eksekutif dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan negara federal dan pemerintahan negara bagian. Dengan demikian, negara federal tidak memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah federal karena masing-masing pemerintah tersebut berdaulat. Sedangkan dalam negara kesatuan, urusan pemerintahan eksekutif hanya ada pada pemerintah pusat. Yang keempat, terkait kewenangan yudisial. Nah, terkait kewenangan yudisial di sini, pada negara federal, lembaga yudisial terbagi menjadi dua, yaitu lembaga peradilan federal dan lembaga peradilan negara bagian. Kemudian, pada negara kesatuan, yang berwenang untuk membentuk lembaga yudisial adalah pemerintah. Pemerintah daerah dilarang untuk membentuk lembaga peradilan. Baik, selanjutnya dalam video ini akan membahas mengenai konsep negara yang dapat menjamin terlaksananya otonomi daerah di Indonesia, baik apakah konsep negara federal ataukah konsep negara kesatuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsep negara kesatuan. Di dalam konsep negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas negara kesatuan yang desentralisasi, maka ada beberapa tugas khusus yang oleh pemerintahan pusat diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri. Sehingga hal ini menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Selanjutnya yang kedua adalah konsep negara federal. Jika dilihat di dalam konsep negara federal, konsep ini dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen yang sejak awal memiliki kedaulatan dan semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Negara atau wilayah tersebut kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Negara dan wilayah pendiri federasi itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. Negara yang memiliki konsep federal, tidak semua urusan diserahkan kepada pemerintah gabungannya atau pemerintah federal. Akan tetapi, masih ada beberapa urusan tertentu yang tetap diurus sendiri. Sehingga apabila dilihat dari sejarah perkembangan pemerintahan di Indonesia, maka untuk membentuk konsep negara dengan sistem yang pemerintahan yang ada harus melihat secara objektif kondisi dari masing-masing wilayah daerah di Indonesia. Jadi, jika melihat faktor objektif ini di dalam menentukan konsep negara di Indonesia, maka konsep negara kesatuanlah yang dinilai pantas untuk bisa diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang terjadi dalam upaya menjamin terlaksananya otonomi daerah di Indonesia sebenarnya bukan terletak pada bentuk negara, akan tetapi pada pencarian solusi untuk menjalankan otonomi daerah dalam konsep negara kesatuan. Selanjutnya, solusi yang digunakan dalam menghadapi permasalahan. Solusi yang dapat ditempuh adalah mengupayakan terakomodasinya kepentingan dari setiap wilayah atau daerah di Indonesia dengan cara memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah atau wilayah dalam bentuk negara kesatuan Indonesia. Kemudian, agar kebebasan otonomi itu tidak terlepas atau melenceng jauh dari pengaruh dasar negara kesatuan, maka diperlukannya sebuah pengikat kesatuan yang berupa pengawasan, serta perlu dilaksanakan politik akomodatif untuk menciptakan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah secara proporsional dan menciptakan kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.
Oke, kesimpulannya yaitu perjalanan penggunaan konsep bernegara Indonesia ini sangatlah panjang. Dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, Indonesia pernah menerapkan negara yang berbentuk federal dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS, hingga kembalinya negara Indonesia pada sistem negara kesatuan, sehingga tidak ada pembeda bagi kita. Kita tetap satu, berdaulat tunggal, dan tidak ada negara bagian di dalamnya. Nah, berikut adalah video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.